Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur Aqua? Oke, ini readingan untuk Januari ya, 2025. Seperti biasa, baik dan tidak baik apapun itu akan disampaikan. Ya, semoga situasimu membaik. Amin. Dan ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Ya, energi banyak orang yang saya bacakan di sini. Pahami kata-kata umum. Oke. Aquarius. Oh ya, gimana lur perjalananmu di 2024? Coba deh ceritakan sedikit aja di kolom komentar. Kerasa banget nggak kalau bantingannya 2024 tuh sangat-sangat luar biasa. Ya. Itulah kenapa kalau teman-teman ingat ya, 2024 itu hampir di setiap bulan readingan tuh isinya nasihat terus, sampai mungkin ada yang bosen ya dinasihatin terus ya gitu, readingannya isinya nasihat terus gitu, muter-muter bahasanya bla 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 gitu. Sampai hafal saya mah kata-kata orang yang negatif. Ya mau gimana lagi, kalau memang situasinya memburuk ya berarti harus dinasihatin biar nggak terjebak dalam situasi buruk kan gitu ya. Oke, alhamdulillah sih 2024 sudah bisa kita lewati. Ya artinya kamu sanggup, kamu mampu, Aqua. Oke. Jadi sambil mengulas sedikit ya di sini, apa yang sudah kamu lalui di 2024, baik dan tidak baiknya itu ya. Udah, kita harus belajar untuk melepaskan, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Kalau dipikirin terus, itu hanya akan jadi beban dalam hidup kita sendiri dan akan selalu membelenggu pikiran kita sendiri. Jadi alangkah baiknya kita belajar melepaskan rasa sakit, kebencian dalam hati. Ya, walaupun itu sulit, kalau kamu mampu ya melepaskan itu semua dalam dirimu, ya segala kebaikan itu juga akan hadir kok, pasti gitu loh. Terkadang yang menghambat hal-hal yang baik, energi-energi baik itu ya diri kita sendiri. Ya, karena apa? Selalu memelihara rasa sakit, kebencian gitu. Apalagi hal-hal yang pada akhirnya diungkit-ungkit, diulang-ulang. Ya, artinya gini, salah satu contohnya gini. Kesalahan tentang orang lain atau mungkin tentang pasangan lah ya. Seseorang tuh ya namanya manusia udah pasti pernah ngalami salah lah. Dirimu pun juga kan gitu. Pernah ngalami kesalahan, udah pasti semua orang gitu. Akan tetapi, ya ketika seseorang itu melakukan sebuah kesalahan, ya, dan seseorang itu berusaha untuk memperbaiki dirinya, ya nggak usah dipancing-pancing lagi gitu loh. Nggak usah diungkit-ungkit lagi ya. Apa yang saya sampaikan ini berbolak-balik sih. Bisa kamu, bisa pasangan kamu di sini. Ya, saya mengulas itu sih supaya ya harapanku eh apa yang sudah terjadi ya udah belajar lepaskan itu loh, biar dirimu tuh bisa terbang tinggi ya. Ibaratnya bisa menghadapi perjalanan hidup tuh yang wow gitu loh, Lur. Nah, oke, di sini pembahasan ini akan panjang, banyak hal yang harus aku sampaikan supaya kamu ya semoga bisa menghindarinya ya, bisa selalu waspada dalam menjalani kehidupan ini. Oke, di sini sabar dulu untuk teman-teman Aquarius ya. Kita akan bahas dulu untuk masalah keuangan di Januari 2025. Satu, ya. Keuangan di sini di Januari tidak menentu ya. Naik turun nih energinya. Nanti kamu ingat lah ya. Ya artinya dalam segi pengeluaran ya, pinter-pinter nanti ngatur lah masalah keuangan. Ya saranku please tolong jangan terlalu boros lah untuk tahun ini, untuk di Januari. Kemudian sebisa mungkin menunda kesenangan dulu ya. Ya gitu. Karena situasi nggak menentu loh. Artinya ya mau sebanyak apapun lah ibaratnya kamu punya harta benda, kalau kita sendiri yang ceroboh, kita sendiri yang lalai, ya semua itu akan sirna begitu aja gitu loh ya. Nah, di Januari ini pun kalau nggak hati-hati, ini bisa
wow banget nih. Itu karena jujur ya, masalah uang ini akan sensitif banget di Januari. Ada yang mungkin akan, ya semoga nggak terjadi ya, cuman saya sampaikan aja di sini supaya kamu bisa berhati-hati nantinya ya. Tidak semua dari Aqua, cuman kenapa saya katakan uang itu sensitif di Januari ini? Karena ya ada permasalahan yang terkait masalah uang. Contoh ya, mungkin untuk yang sedang suami istri di sini untuk masalah keuangan ada yang tidak jujur dengan uangnya itu gitu. Entah dipakai apa dia di luar sana, nggak jujur sama pasangannya lah sebagian sehingga terjadilah ribut kan gitu ya. Itu contohnya. Makanya itu sensitif. Dan juga di Januari ini masalah uang kamu akan tahu sifat-sifat orang hanya dari uang gitu. Contohnya adalah misalkan nih kamu ngasih pinjam sama orang nih. Oh katanya tanggal sekian, ketika hari H tanggal sekian cuman omon-omon doang gitu. Oke, kasih waktu lagi. Gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Akhirnya secara logika kamu paham nih, oh ternyata sifat dia begini hanya karena uang. Kamu bisa tahu sifat orang. Sederhana. Kayak gitu ya. Nah, kemudian hati-hati banget di Januari untuk masalah uang. Kamu bisa bermasalah ataupun bisa ribut sama orang. Ya, semoga nggak terjadi. Cuman saya sampaikan ini, harapanku bisa jadikan sebagai pengingat untuk teman-teman Aqua semua. Oke? Yang jelas untuk masalah keuangan, simpel aja. Clue-nya adalah energimu tidak menentu di sini. Berhati-hati dalam menjaga uangmu, ya. Sebisa mungkin menunda dulu kesenangan deh untuk Januari, ya, untuk hal-hal, fokusin ke hal-hal yang penting dalam kehidupan kamu di sini, kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kekecewaan nih. Ada energi kekecewaan, ya. Apabila kamu merasakan nantinya, ya, insya Allah sih, makanya saya sampaikan di sini, semoga kamu nggak ngalami gitu loh. Artinya kekecewaan ini adalah nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, ya. Hati-hati dengan uh, apa ya, orang-orang yang mungkin akan hadir dalam kehidupan kamu ini yang notabene nggak jujur gitu loh ya. Ya saya khawatir aja cuman dijanjiin doang nih, ini yang penting. Hati-hati dengan janji-janji saja. Makanya pesanku di Januari untuk teman-teman Aqua, jangan gampang percaya sama orang deh ya. Itu. Ya saya khawatir energi kekecewaan ini loh. Ya, oh kamu bisa kecewa nih di Januari kalau nggak hati-hati. Kan gitu. Makanya saya sampaikan ini. Ya kalau kamu udah dengar seperti itu, ya tugasmu saat ini, kamu harus bisa berhati-hati. Yang jelas, clue-nya adalah jangan gampang percaya dengan apa yang disampaikan orang. Ya, kamu harus saring dulu deh, apapun itu yang kamu dengarkan, ataupun yang kamu lihat nantinya, kamu saring dulu. Ya, kayak gitu. Kalau bicara tentang kerezekian untuk Aquarius ya, insya Allah ya sih rezeki kamu di sini tuh terbilang cukup stabil ya. Cuman ada nih ya, ada sebagian di antara Aquarius itu yang stabil secara rezekinya, ada juga yang ngerasa wah rezekiku kok sulit banget ya, gitu. Kok rasanya kayak kembang kempis ini. Karena ada faktornya. Faktornya apa? Satu. Ya, nanti direnungin aja sih pesanku ya. Hati-hati dengan emosimu sendiri. Ya, hati-hati dengan overthinkingmu sendiri, kecemasanmu, kekhawatiran yang berlebihan. Itu. Ini untuk Aqua benar-benar harus pinter banget lah di dalam mengontrol atau mengendalikan diri ya. Kenapa? Contoh sederhana aja. Sederhananya adalah emosi itu bisa sangat berdampak dengan rezeki. Yes. Why? Kok bisa gitu? Ya. Karena emosi itu bagian dari hawa nafsu. Ya. Dan hawa nafsu emosi ini perwujudannya adalah api. Hawa panas. Ya, ya logika aja sih. Siapa sih yang mau deket sama hawa panas ini? Orang normal aja atau manusia aja mungkin nggak akan mau deket sama hawa panas, nggak akan nyaman gitu. Artinya keberadaan orang-orang yang gampang emosi, gampang tersinggung di sini, ya orang yang ada di sekitar tuh nggak akan pernah nyaman sama orang kayak gini.
ya udah pasti rezekimu juga akan kerasa jauh lebih sulit nantinya. Jadi pesanku sih di sini di Januari lebih kepada kalau bisa banyak-banyak ngerenung, terutama merenungi diri sendiri. Oh, kekuranganku apa sih? Keteledoranku apa sih? Kesalahan aku apa sih? Sifat-sifatku yang nggak baik itu apa? Itu dikoreksi, perbaiki. Ya, kemudian belajarlah jujur dengan diri sendiri. Kalau bisa jujur dengan orang lain lah. Saya tuh udah poin aja di sini. Apa yang diucapkan itu jadi sebuah pegangan. Kepercayaan itu harta paling mahal. Bukan uang, emas, berlian, bukan itu yang mahal. Kepercayaan. Ada beberapa loh ya, tidak semua dari Aqua. Itu mengalami krisis kepercayaan. Orang-orang di sekitar itu nggak percaya lagi sama ini orang gitu. Karena perilakunya sendiri. Apa yang dikatakan dengan fakta berbeda. Hanya bisa apa yang dikatakan berbeda banget, cuman janji-janji tok. Ya ini jangan salahkan semesta kalau orang-orang kayak gitu akan dihukum nantinya. Hukum alam berjalan. Orang ini akan mengalami situasi yang buruk dalam hidupnya. Bermasalah dengan orang, rezeki terasa sulit, kerjaan pun jadi kembang kempis nantinya. Ya, mau dimanapun dia berada, seakan-akan orang, gimana gitu sama nih orang gitu. Hati-hati. Ya, ini orang di luar sana lah gitu. Hati-hati dengan energi itu, gitu loh. Nah, kemudian di sini untuk problem masa karir ya, kita bicara tentang karir dulu di sini untuk di Januari di 2025. Ada sebagian di antara Aqua, tapi nggak semua, yang kemungkinan di Januari ini akan pindah kerja atau berhentilah karena ya nggak kuat sama kondisi lingkungan, keadaan, karir ya tempat kerja itu. Ya orang-orangnya itu seperti ya gitulah gitu. Mungkin ya karena nggak kuat itu tadi sih ya. Jadi sih menurutku sih di sini apabila ada plan di antara teman-teman yang mungkin punya rencana, aku mau pindah kerja nih karena nggak kuat bla 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 dengan kondisi bla bla bla. Ya saranku langkahmu itu jangan terbawa nafsu deh. Jangan terburu-buru ya. Kamu harus pelan-pelan dulu nih. Ya. Pastikan langkahmu nih pas gitu loh. Jangan karena terburu-buru, jangan karena hawa nafsu kamu mengambil keputusan. Apalagi kamu lagi emosi, bahaya. Ya, nanti bukannya malah baik, malah terpuruk sendiri nantinya. Hati-hati loh ya di sini. Begitu. Mungkin di sini juga ada yang apa ya, sedang menunggu masalah hutang piutang ya. Ya gimana ya? Untuk teman-teman mungkin yang sedang nungguin kapan seseorang ini membayar hutangnya gitu loh. Ya. Ya energi ini berbolak-balik ya, ini bisa Aqua ataupun zodiak lainnya kepo ke sini. Ya jujur sih di sini harap bersabar juga sih untuk masalah pembayaran mungkin duitmu yang dipakai orang itu. Ya sabar aja dulu sih ya, karena ya gimana ya, kalau terlalu dipaksa ujung-ujung bisa ribut nih gitu ya. Dan juga saya mau kasih pesan aja sih, siapapun itu di luar sana kalau punya hutang tolong deh, kasihan nih orang yang sudah percaya sama kamu, ibaratnya orang yang sudah ngasih kepercayaan itu kasihan. Ini orang sedang butuh banget untuk masalah perekonomian ya, kebutuhannya lagi wow gitu. Dan juga untuk di Januari ini, saya mau kasih pesan aja sih untuk teman-teman semuanya. Ini ada kaitan masalah uang tadi ya, keuangan tadi. Makanya saya bahas keuangan itu sensitif di bulan ini. Kemudian saya sarankan untuk menunda kesenangan dan belajar lebih hemat dulu sih untuk bulan ini ya, Januari gitu. Karena apa? Ada pengeluaran yang tak terduga di sini gitu. Ya, pengeluaran yang tak terduga ini ya nggak tahu lah, nanti dirasakan sendiri ya gitu. Ya semoga nggak terjadi ya, semua orang nggak ada yang mau hidupnya sulit, nggak ada yang mau punya masalah, ya pasti semua orang maunya yang baik-baik kan gitu. Cuman ya mau gimana lagi, sesuatu yang nggak baik itu nggak akan bisa kamu tolak gitu. Itu semesta yang mengatur, kita nggak bisa melawan hukum alam, nggak bisa. Ya nggak bisa lur. Hidup maunya bahagia terus nggak mungkin, pasti ada masalahnya gitu. Kita nggak bisa menolak problem itu datang. Jadi kehidupan itu yang harus kita pahami adalah baik, baik dan tidak baik itu akan berjalan seiringan. Kita nggak bisa memilih salah satu. Ya,
Itulah kenapa terkadang banyak sekali saya kasih di dalam readingan itu sering saya kasih nasihat, saran-saran ya. Kenapa? Untuk menghadapi sesuatu yang nggak baik ini loh. Ya kalau sesuatu yang baik itu anak TK pun ya pasti mau gitu. Jadi kadang jarang saya menjelaskan hal-hal yang sangat rinci, sesuatu yang baik itu jarang gitu. Lebih kepada hal yang nggak baik gitu. Kenapa? Sesuatu yang nggak disukai orang itulah yang akan saya bahas di situ. Ya. Jadi pesanku di Januari untuk semua Aquarius, kendalikan emosimu. Karena di Januari ini ada situasi yang itu tadi mancing emosimu gitu. Entah itu dari perilaku orang terdekatmu ataupun orang yang kamu sayangi, ya. Atau mungkin kamu mendapatkan sebuah bukti-bukti tertentu. Ntar tak minum dulu. Ya. Oke, kita lanjutin lagi. Itu. Sabar ya nantinya. Please lah kalau bisa tolong ya nanti masalah emosi inilah gitu. Karena ini bisa ribut nanti dengan seseorang atau dengan pasangan, orang terdekat, teman atau siapapun itulah ya. Tolong kendalikan benar-benar emosimu ya, karena saya ngomong seperti ini karena saya peduli gitu. Harapanku semua yang hadir ke sini itu selalu dapat manfaat yang baik lah gitu. Ya, saya ngingetin aja di sini gitu. Mau percaya tidak percaya itu urusanmu. Oke. Oke, ntar ya. Oke, Aquarius. Untuk kamu yang single, hati-hati dengan PHP ya, pemberi harapan palsu. Manusia pemberi harapan palsu ya. Hati-hati dengan janji-janji, kata-kata manis dari seseorang. Ini penting nih. Ya, kadang kan ada nih orang-orang yang aduh, sampai hari ini gampang banget terlena. Ya, contoh, ini tak kasih contoh kecil aja. Ya, mungkin ketemu dengan seseorang. Nah, seseorang ini kata-katanya sangat baik, bijak ya. Kata-katanya bijak, terkesan dewasa dan ya membawa istilahnya nasihat-nasihat, nasihatin tentang ibadah, ketuhanan, ya kan. Apa yang terjadi dalam pikiran kita melihat orang-orang seperti itu, kebanyakan ya langsung mengejas, oh ini orang baik nih. Itu contoh. Kedua adalah misalkan nih, kita melihat orang yang berkostum agama. Ini oknum ya. Oknum yang berkostum agama lah gitu. Apa yang terjadi, kita baru ngelihat aja nih orang yang berkostum agama ini atau si oknum ini gitu misalkan ya. Apa yang terjadi dalam pikiran kita atau perasaan kita? Kita merasa nyaman di situ. Ya kan, kita merasa tenang. Akhirnya apa? Mengejaslah seseorang nih, wah ini orang baik nih. Dari segi penampilan. Ya. Itu masih banyak orang-orang yang sampai hari ini, detik ini, ilusinya kayak gitu loh. Ya, saya kasih sederhana aja sih. Kita nggak bisa menilai seseorang, ya, itu hanya dari penampilan, kata-kata, nggak bisa. Ya, karena apa? Ketika menilai seseorang itu harus dua sisi. Kita lihat baiknya dan tidak baiknya. Jangan cuman kita lihat baiknya doang. Inilah yang terjadi. Kebanyakan orang nggak mau sesuatu yang nggak baik itu. Kalau saya milih kok. Saya pribadi hidup itu saya nggak mau terlalu enak. Saya juga butuh yang tidak enak gitu. Karena sesuatu yang tidak enak ini, yang tidak baik ini, itu akan membuatku jadi lebih dewasa. Bisa sabar, bisa ikhlas. Ya kalau nggak ada masalah dalam hidup ini, gimana kita bisa sabar? Gimana kita bisa ikhlas? Kan gitu. Ya, jadi untuk kamu yang single, pesanku hati-hati aja sih nantinya ya. Jangan mudah terlena ya dengan apa ya kata-kata seseorang itulah gitu. Dan pesanku satu hal lagi, jangan terlalu mengkedepankan namanya perasaan ya. Nah, begitu. Ya, sebagian di antara aqua ini pun juga lebih apa ya? Sebagian besar dari aqua ini kayak lebih nanti dulu ya, saya lagi nggak mikirin cinta-cintaan nih gitu. Ya, ada yang sedang fokus masalah ekonomi, karir dan sebagainya gitu.
Ya karena ya gimana, mungkin kayak capek aja sih dengan perjalanan sejauh ini gitu loh ya. Masih gitu-gitu aja gitu. Ya kalau saya pribadi sih ya fine-fine aja sih, setuju-setuju aja ya kalau misalkan kamu memilih nanti dulu ya untuk urusan cinta gitu. Kamu bisa fokus ke dalam kehidupan kamu, karir kamu gitu. Kamu bisa fokus ke dalam diri, memperbaiki diri untuk mengupgrade dirimu jauh lebih baik lagi ya. Itu saya malah lebih setuju lagi gitu. Jadi untuk Januari ini ya ketika kamu membuka hati ya silahkan, nggak juga silahkan. Cuman kalau misalkan minta saran dari saya sih hati-hati aja. Jangan terlalu mengedepankan perasaan loh, itu kuncinya ya. Kemudian ya lebih baik kamu fokus dalam diri, mengkoreksi dirimu, memperbaiki dirimu untukmu juga nantinya, bukan untuk orang lain gitu. Ya rubahlah dirimu untuk dirimu sendiri, kayak gitu. Nah, di sini juga untuk nanti misalnya ya Aquarius, kalau misalkan kamu mengalami situasi atau perasaanmu yang nggak menentu ya, pikiran muntah kemana-mana ya, apa ya, aduh melayang gitu pikirannya. Kamu harus cepet-cepet sadar ya, gitu. Cepet-cepet sadar, ingetin dirimu sendiri, nggak boleh terlalu kayak gitu. Ya, kemudian kamu harus bisa mengendalikan dirimu deh. Karena entah kenapa ya, di Januari sebagian di antara kamu tuh pikirannya, entah apa yang dipikirin tuh, aduh gitu. Ya, coba nanti lebih belajar untuk lebih positif thinking lagi ya. Dan jangan lupa lah, kalau bisa kedekatan kamu dengan Tuhan Yang Maha Esa dideketin lagi. Oke, Lur? Ini serius loh. Ya, nanti di akhir bulan Januari, nah di situ baru kamu ngerasain kayak sebuah ketenangan dalam dirimu sendiri lah ya. Kamu bisa ngerasa lebih tenang, lebih damai aja sih untukmu sendiri, kayak gitu ya. Nah, untuk kamu yang punya pasangan di sini, ada hubungan Aquarius yang akan ribut dengan pasangannya, bahkan ada yang akan pergi dari hubungan ini. Tapi ingat, ini sifatnya general lah ya. Kalau kamu ngerasain aja sih, kalau nggak ngerasain ya sudah. Faktornya apa? Salah satu faktor ini masalah sifat. Ada yang tidak kuat dan tidak tahan dengan sifat dari sang pasangan itu sendiri. Energi ini bisa berbolak-balik, bisa aqua, bisa pasangannya, ya ataupun sebaliknya nih, kayak gitu. Ini untuk asmara, kamu yang punya pasangan berbolak-balik ya energinya, vice versa gitu loh. Itu hati-hati dengan sifat, sikap, perilaku. Hati-hati bener. Karena di sini itu tadi saya ulangin lagi ya, ada hubungan yang akan pergi, ada akan terpisah hanya karena perilaku dari pasangan itu sendiri. Ya logika aja sih, siapa sih yang kuat hidup dengan orang yang sikapnya nggak jelas gitu, apalagi marah-marah ya nggak jelas, kan tolol ya nggak, Lur? Setuju nggak? Kamu pun juga mungkin nggak akan betah dengan orang yang itu tadi marah-marah nggak jelas gitu, tanpa sebab yang pasti malah, atau mungkin tanpa bukti yang jelas, marah-marah aja gitu, ataupun ya bikin kesel aja sih gitu. Ya, kamu sudah berusaha baik dan sebagainya bla bla bla, cuman ya gitu. Hati-hati ya. Ya saya nyampaikan ini, pesanku sih supaya teman-teman semua bisa lebih waspada dan mengkoreksi diri aja sih gitu. Ya untuk di Januari ya mungkin kamu lebih sabar aja dalam menghadapi segala sesuatunya. Ya pesanku, kalau emosimu nggak terkendali lagi ya cepat-cepat bawa ibadah aja, bawa sembahyang, insya Allah bisa lebih adem. Kayak gitu ya. Wow, itu sih clue yang sangat kerasa banget tuh di situ ya untuk kamu yang punya hubungan ini gitu. Masalah komunikasi juga sangat berpengaruh. Ini jujur-jujuran nih, belak-belakan saya ngomong nih. Tentang hubungan dari zodiak Aquarius, ini berbolak-balik ya, lagi-lagi berbolak-balik. Vice versa, bisa aqua, bisa pasangannya. Satu nih, yang penting. Kedewasaan. Ya, please lah jangan kayak anak kecil lagi. Renungin sendiri-sendirilah masalah itu. Oke? Butuh yang namanya kedewasaan dalam hubungan ini. Ya, kesabaran ya sudah pastilah. Gitu. Jangan terlalu tinggi egonya. Ya, nanti kalau udah berantakan, udah kacau, barulah ngeluh lah. Barulah nyesel. Hah? Ya kalau bisa sebelum penyesalan itu terjadi, ya sadarin dulu gitu loh. Ya, kayak gitu. Di akhir bulan untuk zodiak ini,
Secara energi asmara di situ ada hal baik ya. Apa kayak itu tadi bahasanya tenang, ada sebuah ketenangan yang akhirnya datang. Nah, ketenangan ini positif sih kalau menurutku ya. Tenangnya ini energi tentang kesadaran gitu. Ada nanti di akhir bulan itu ya energi berbolak-balik ya, bisa akhir bulan bisa awal bulan. Ketika manusia mengalami sebuah ketenangan dalam dirinya, tidak emosi, hawa nafsunya terkendali dalam posisi yang damai, ya ada kan momen hidup kita itu, misalkan capek kerja istirahat kan tenang tuh, nyaman, enak gitu. Nah di situ ada eh, penyesalan atau kayak nyalahkan diri sendiri, kok bisa ya aku begini ya, kenapa aku begini gitu, gitu. Ya kayak nyesel aja sih abis melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu. Misalkan nih eh, emosinya dilampiasin kepada anak contoh ya, atau mungkin emosimu dilampiaskan kepada pasangan gitu, atau mungkin masalah dalam hubunganmu atau rumah tangga atau yang keluarga, atau mungkin kamu sama pasangan kebawa-bawa tempat kerja. Akhirnya kamu ngerasa kayak banyak orang toksik di situ ya, padahal diri diri itu sendiri yang mengalami situasi kacau gitu loh pikirannya. Ya, kayak gitu. Ada renungan nih untuk energi renungan untuk Aquarius. Saya ngerasain ada beberapa di antara Aquarius Aqua yang akan ngerenung kayak gitu, gitu. Ya, saran kalau saya pribadi renungan itu bagus. Ya, satu, sadari semuanya. Kalau udah disadari semuanya, ya udah berjalanlah, bergeraklah, berubah. Kalau nggak bergerak nggak akan terjadi. Nggak ada yang bisa ngerubahmu, dirimu kecuali dirimu sendiri. Apa ya, masa harus nunggu keadaan kehidupan kacau dulu baru sadar? Jangan sampailah sadar itu telat gitu loh. Ya, saya nyampaikan kayak gini bukannya menyalahkan zodiak ini, enggak. Ini kalau kamu ngerasain aja. Kalau toh ya juga saya ngomong kayak gini karena saya peduli, harapanku sadarlah, berubahlah, baiklah. Itu untukmu sendiri nanti kok, bukan untuk orang lain gitu. Siapa yang mau menyadarkan dirimu atau menasihatin dirimu lagi gitu loh. Ya, jarang kamu ketemu ibaratnya orang-orang yang mau berbicara baik dan positif denganmu, jarang banget kan. Kadang-kadang kamu cerita masalahmu sama orang lain atau temanmu sendiri malah ya gitu, nggak sesuai ekspektasi. Ya di sini sih lebih kepada menegur ya. Saya negur ini pun juga harapannya supaya kamu nggak mengalami hal yang buruk gitu loh. Ini loh sumbernya tuh di sini sebenarnya. Kalau ini kamu perbaiki, ya kehidupanmu bisa lebih baik nantinya gitu loh. Oke? Mengenai hal baik, udah pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Cuman energi lebih kepada akhir bulan sih ya. Mendekati akhir bulan, ini mungkin tanggal 20 ke sana lah gitu. Mengenai hal baik apa dalam hidupmu ini saya nggak tahu secara pasti ya, nanti rasakan sendirilah, karena nggak mungkin tak rincikan gitu loh ya, nggak mungkin tak rincikan, saya hanya kasih clue aja di sini. Hal baik itu ada, nanti dirasakan sendiri, nggak mungkin nggak ada, pasti ada gitu ya, tergantung kamu bisa peka atau enggak. Oke, begitu. Aduh yalah. Jadi energinya lebih kepada mendekati akhir bulan ini, menyeluruh ya, artinya energi menyeluruhmu itu hal baik mengenai banyak hal, mau karir, usaha, keuangan, rezeki, asmara, ya, kehidupan sosial dan sebagainya itu nanti mendekati akhir bulan. Ya untuk awal bulan sih memang harus sabar dulu, sabar banget, sabar sambil mengkoreksi diri, memperbaiki diri, lebih dekat sama Sang Pencipta alam semesta. Ya semoga harapanku teman-teman semua bisa mengendalikan hawa nafsunya, terutama emosi itu tadi. Ya egonya ini parah nih. Ya ini bagi yang ngerasakan aja, kalau nggak ngerasain santai aja. Ya kalau kamu ngerasa dirimu ada ego yang kuat, sadarlah, cepat perbaiki. Ini dampaknya kemana-mana nanti. Ya kayak gitu. Saya ngerasain di luar sana ada yang banyak yang sudah nggak percaya sama ini orang gitu. Ini orang siapa? Renungin sendirilah. Ya, oke. Itu yang bisa aku kupas untuk Aquarius. Semoga kehidupan kamu bisa lebih baik. Dan satu hal lagi, ya, terakhir ya, hati-hati dengan kesehatan kamu. Kesehatan ini bukan karena cuaca, tapi lebih banyak karena faktor pikiran. Ya, pikiran itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuhmu ya, bisa.
Jadi hati-hati ya nantinya. Dan juga sebisa mungkin untuk menjagalah kesehatan tuh dengan baik. Ya, karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Oke, semua itu yang bisa aku sampaikan untuk Aquarius. Sorry, mungkin dimasuk ke zodiak Aquarius readingannya jadi agak berat energinya. Ya, mau gimana lagi, memang situasinya kayak gitu. Ya, saya mah apa adanya sih ya. Kalau baik-baik, enggak, saya nggak peduli apapun itu. Oke, Jadi itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa ada manfaat yang bisa kamu petik dalam readingan kali ini. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya lur ya. Bye bye semuanya Aquarius.